Kembali di studio MK Daerah Tangerang yang kebetulan tidak ikut dibakar oleh massa karena kita nggak pakai vendor. Kalau pakai vendor mungkin dibakar di studio ini. Kameramen bilang, aduh bang kecilin perut lu dah, jelek banget di kamera gua. Kameramen ngomong kayak gitu. Iya sampai ngeluh. Ya udahlah karena memang garda terdepan entertainment kan, Sedap. masa depan komedi Indonesia, masa badannya jelek gitu-gitu. Nggak mau ngotot juga gitu. Karena ya kan. Weh, ada gempa itu. Ini kan. Ini jangan lo contek ya. Ini gue udah bikin videonya. Materi stand up saya ambil di stand up aja konten enggak. Ya berapa tahun. Kasih suara hati ya. Lo tebak nih, editor tebak hati gue ngomong apa. Ashkur inna kagiyama kariyama gufron alkihi inna kagiyama adari. Set gitu kayak dia megang megang Harley gitu kan di bicep gua. Kayak di film-film nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di studio MK Daerah Tangerang yang kebetulan tidak ikut dibakar oleh massa karena kita nggak pakai vendor. Kalau pakai vendor mungkin dibakar di studio ini. Karena nggak pakai vendor. Jadi kebetulan ini kita punya sendiri, jadi nggak dibakar. Mungkin kalau punya vendor dibakar kali ya sama masyarakat Tangerang ya. Tapi ini peristiwa yang sangat aneh sekali menurut gua. Lo kayak galau sama tukang ojek gitu, yang lo gebukin tukang somai yang lagi lewat gitu. Aneh banget menurut gua, standarnya tuh jadi kayak kenapa kita mesti meluapkan kemarahan lewat aksi anarkis, kenapa, atau aksi brutal gitu loh. Padahal kan bisa jadi netizen doang ngomel-ngomelin di sosial media seperti halnya orang-orang yang lain gitu. Kenapa mesti gitu. Jadi kayaknya ada gunanya juga kalian lebih memilih melampiaskan emosi atau amarah, bisa lewat angkat beban, angkat derajat orang tua, ya kan, angkat apalagi harkat dan martabat keluarga yang ada di rumah dan yang ada di kampung-kampung kalian. Atau kalau emang kalian pengen melampiaskan sesuatu, silahkan depo. Silahkan, judi online tuh menyelesaikan masalah buat orang-orang dan jangan takut. Kalau misalnya kalian kalah, kalian dapat bansos saudara-saudara. Pemikiran the best itu. Loh, tapi kan itu yang terjadi. Itu yang terjadi kan ya. Ini pemerintah mikirnya gitu kali ya, duit ada buat apa ya? Oh judi online pada mati nih. Bantu ah. Oke, sekarang kita ada ini kebetulan anak Tangerang juga. Tapi dia termasuk orang yang kalau melibatkan emosinya, dia nggak pernah tuh bakar-bakar vendor, ya. Dia lebih memilih untuk memberikan sebuah materi yang bisa kita ketawain. Jadi kalau dia resah, dia pengen justru orang-orang tuh tertawa. Orang dapet cerita yang dia maksud tapi dengan sisi komedi. Ini dia. Siapa Coba dia. Siapa saya? Udah konten pertama, bintang tamu orang kenal. Gimana ini naiknya ini MK ini? Muhammad Al-Jufri. Sedap. Lo ini ya, padahal lo mualaf kan ya? Mana mualaf? Kan singkatan Mual Jufri. Bukan. Ya karena kan Muhammad itu kan nama nabi kita, terus juga akhlaknya bagus dan lain sebagainya. Kayaknya gue belum bisa memumpuni untuk melakukan teladan-teladan itu. Jadi gue tutupin jadi Mal Jupri doang. Kenapa lo harus resah sama nama lo? Bukan resah itu, takut aja, khawatir kalau bedanya resah sama takut apa? Resah tuh Itu desah bro. Itu desah. Iya, maksudnya bukan sebel. Resah itu kalau orang mau istirahat, resah. Waduh, udah pakai bahasa Inggris plesetannya nih. Gue udah bingung nih. Ya enggak, kenapa orang takut kenapa lo takut sekali istilahnya apa ya? Mengemban nama atau mendapatkan predikat nama yang diberikan oleh orang tua lo. Kan nama itu kan doa orang tua lo. Betul. Kenapa? Karena ya gue masih tahu kapasitas diri. Jadi apalagi gue kalau stand up kan kadang-kadang ngawur ngomongnya. Ngatain orang sana sini. Jadi udahlah jangan. Lo gak protes sama orang tua? Enggak lah. Masa protes? Gue gak mau tahu, gue maunya Steven. Gue maunya Charles gue. Loh tapi kan Raditya Dika ganti nama. Masa? Lah, waduh.
Aduh nggak tahu gue founder lagi. Founder lagi komik. Aduh ya Allah. Maaf Dia, Bang Radit. iya dia kan juga ganti nama. Ganti Minta, nama dia yang minta ganti nama. Oh gitu. Iya, coba lo googling sekarang deh. Ada kuota nggak? Kayak panjang deh. Panjang deh. Ini Enggak, tapi beneran. Dari yang gue ketahui Raditya Dika itu sebenarnya minta ganti nama. Itu bukan nama aslinya gitu. Siapa gitu pokoknya sebelumnya. Gue lupa juga, tapi ada satu podcast yang bilang bahwa dia, ini pengakuannya dia bahwa Iya. Raditya Dika itu bukan nama asli. Dia merubah dan menggantinya dan disetujui oleh orang tuanya. keren juga ya. Nah iya, kalau lo nggak setuju kenapa nggak lo kemudian musyawarah di keluarga Enggak, lo? di kepala gue kok ada pemikiran sama Bang Radit tapi yang lain enggak. Temen gue namanya Arista Shidik. Mm-mm. Badannya gendut, hitam, jerawatan, dipanggil Doplay. Nah maksudnya dia tuh kayak Tapi dia nyaman dipanggil Doplay. malah lebih nyaman Doplay. Sampai Oh. dipanggil Ari, apaan sih lu Doplay? Karena looksnya terlalu ganteng. Apa namanya terlalu ganteng untuk looksnya. Oh, Sampai ada yang namanya Edward dipanggil Atung. nah oke. Pikirin, tapi emang bocah hitam sering main di got. Hah? Iya, namanya Edward. Dia cerek kali. Emang sih. Agak transparan badannya. Ususnya kelihatan. Ikan cere. Nah kayak gitu. Oh berarti bisa ya. Gue baru tahu loh ini. Mungkin gue gak nonton podcast yang itu. Bang Radit yang itu. Iya sama gue juga baru tahu. Unik sih. Enggak. Tapi enggak, itu kayaknya gue tahu beberapa bulan yang lalu. Tapi terlepas dari nama kan lo akhirnya memberikan, jadi dapat inspirasi, dapat nama panggung dengan Mal. Mal Jupri. Dan gue termasuk orang yang pertama kali kenal lo, manggil lo tuh Mal bukan Jupri. Oh iya. Ya kan? Di WhatsApp, Iya. Mal, gue minta nomor Iya. lo, di DM ya. Mal, Ah. gue minta nomor lo gitu loh. Karena anggapan gue Mal adalah nama lo. Iya gak apa-apa. Ya, Happy kan lo juga. berarti lo kan di situ Mal Jupri. Gue pikir lo tuh adanya Mal Puri Indah atau Bukan. Di dalam gue kagak ada meswe, kagak ada roti o, kagak ada. Tapi itu lo putuskan tuh jadi nama panggung. Nama panggung karena kalau kata Ko Ernest, taruh nama panggung yang memang mudah diingat dan nama asli lu. Soalnya nanti susah nyarinya kalau misalkan orang mau ngasih job ke lu, nama Kontrak. iya kontrak dan lain sebagainya, kayak masa Bangku Taman nama panggungnya. Kan ada itu bandnya. Upil Ojek. Bangku Taman kan ada nama band Bangku Taman. Ya tapi kan bukan orang. Orang? Begini dong dia. Enggak, nama bandnya Bangku Taman orang berarti kan? Iya tapi kan band. Iya, Bukan, tapi kan di band itu isinya apa? itu gue bubar dari band ini. Nah itu, jadi gue ya udahlah Mal Jupri aja. Soalnya dulu namanya Secangkir Jupri, udah rada tolol gitu. Hah? Karena kan di kepala gue tuh dikatain kopi, buluk, dekil, hitam. Jadi ya udah gue sekalian aja kopi, tapi kopinya gue ganti jadi Jupri. Secangkir Jupri. Cuman ini terlalu bodoh. Itu nama akun Instagram. Dulu akun Instagram, akun Twitter, Oh, Secangkir Jupri. terus ganti. Ya udahlah Oh. Mal Jupri gitu. Oke. Jup, cerita dong. Enggak ah. Ya udah. Oke, kita Gak ada perlawanan. Udah gede banget badan. Jujur sebenarnya yang pengen gua gali tuh adalah ada beberapa orang yang menurut gua gak usah di dunia stand up ya, ini kita Iya, ngomongin persona orang yang ada di sosial media yang selalu menempatkan dirinya di sesuatu hal yang sifatnya hari ini nyobain ini, besok mau jadi ini gitu. Itu lo mungkin adalah salah satu sosok yang gue perhatikan seperti itu gitu. Nah, tapi gue pengen tahu nih cerita awal seorang Mal Jupri sebelum ketemu titik komika. Kalau jadi banyak sih sebetulnya titik. Kalau titik awalnya tuh gara-gara dulu tuh gue kan bocah miskin, terus nggak punya duit, nggak punya teman karena sering maling juga. Karena nggak punya duit, iri punya teman punya mainan banyak, gue colong-colongin. Pokoknya gue tolol lah. Bentar nih, gambarin dulu seberapa miskinnya lu. Coba gambarin dulu. Gini deh, hari ini gue bisa makan nasi lauknya telur 5. Oke. Dulu telur 1 buat makan berlima. Oh, lu 5 bersaudara? Iya, bokap, nyokap, Oh. abang gua. Oh, Berlima lu gitu. bertiga bersaudara ya? 3 bersaudara. Oh, berlima 1 telur. 1 telur.
sama mie. Jadi mie buat sayur, pengganti pengganti sop. Gue tuh suka sebel orang yang kemudian kalau ada kuahnya dibilangnya sayur. Iya. Nah, itu keluarga gua. Telur didadar, terus dibagi 5 kayak pizza gitu. Nah, nyokap gua jagonya dikasih tepung dikit. Oh, Jadi agak biar agak ngembang, tebel. agak tebel. Tapi kan emang masakan Padang gitu tuh. Iya. Dikasih tepung. Nah, abis itu gue ngerasa kayak anjir ya, gue susah ini dulu gitu. Nah makanya gue pas gue ke SMA, Yang modal di kamar mandi samponya dibalik nggak kalau udah habis tuh? udah dikasih air dong, udah Dikasih bukan air. dibalik lagi, Iya, dikasih air terus dibalik gitu. sampai sabun batang, ini udah tipis nih. Ada sabun batang lagi tipis, dijogres. Ada putih, merah. Wanginya warna-warni dah. Nah momen-momen itu gue ngerasain gitu. Sampai yang odol tuh dilipet kayak karpet masjid kan. Lipet-lipet. Nah itu momen-momen itu udah lewat lah. Nah pas masuk SMA gue berharap bahwa gue tuh tumbuh jadi manusia yang bener gitu. Nah temen gue bilang, lu kalau mau punya temen banyak, ada 3 hal yang lu harus punya. Kaya. Ini SMA nih ya? Sebelum SMA. Bahkan temen lo ada yang bilang kayak gitu ya? Iya, biar lu punya temen gitu. Kasian kan lu begini-begini mulu. Ada 3 hal Jup. Yang pertama kaya, yang kedua ganteng, yang ketiga lucu. Kan kaya sama ganteng gak kekejar nih. Nah, lu gitu. Susah nguber dah. Kayak enggak, kalau ke Uber 1 aja kaya pasti bisa jadi ganteng tuh. Iya. Ya kan? Iya. Kalau lo jadi ganteng ya bisa jadi kaya juga. Uh-uh. Well, 2 hal ini justru lo nggak punya tapi lo merasa diri lo lucu. Enggak, gue gak merasa 3-tiganya ada saat itu. Nah temen gue bilang, lucu aja Jup, muka lu kocak. Ya gimana, gue gak ngerti gitu, lucu gimana. Yaudah nanti ospek SMA, kalau senior lu nyuruh bawa nasi suci, orang bawa nasi putih kan suci, lu bawa beras. Nah pas diomel-omelin, nah itu panggung lu. Oke. Ya kan beras belum dia papahin, jauh lebih suci. Gitu. Oh itu pecah banget tuh. Terus bawa bawa ikan bersayap, maksudnya kan ayam. Gue bawa ikan masih hidup. Ini kan ikan nih, ada sayapnya dikit. Nah gitu. Coklat Ratu Perak juga coklat yang harganya yang gope 500 rupiah, tapi gue tulis Ratu Perak gitu. Okay. Jadi lebih sengasal itu kan orang mikir kan Silver Queen dan lain sebagainya. Udah tuh gue gak sengasal itu panggung pertama gue. Itu teman lo bisa dianggap kombut dong ya berarti? Kombut. Sayangnya dia tidak terjun di dunia stand up. Waktu itu belum ada juga kali ya? Belum ada, itu 2008. Oh iya belum ada. Belum ada, 2008. Itu belum ada founder-founder itu belum ngumpul untuk memutuskan ada stand up. Bang Radit masih belajar di Sydney. Iya betul. Masih kambing jantan tuh ya? Masih kambing jantan. Tapi itu. ternyata kambing jantan itu memang penulisan stand up. Gayanya? Bukan, karena Bang Radit itu waktu di Australia, dia itu UKM-nya stand up. Ada UKM stand up. Oh. Jadi dia ngumpul, nongkrong, bikin materi, nulis, tulis di blog, meledak, bikin buku gitu. Oke. Tapi memang basicnya stand up. Basicnya nulis. Iya. Pokoknya intinya basicnya nulis ya. Setup punchline gitu. Nah, panggung pertama lo tadi itu, lo ngerasa itu bener-bener, wah ini nih. Iya, gue jadi titik apa namanya? Apa sih? Tipping point. Gua pulang Titik awal lah itu, titik awal. Bukan titik awal. Tapi kalau mau pulang nggak Pusat apa-apa. perhatian. Mau diongkosin gak ini sama om. Iya, gue kayak pusat perhatian, gue happy gitu. Soalnya dulu kan orang gak mandang gue, males ketemu temen gue, dan teman-teman yang ada di situ juga nggak tahu masa lalu gue yang suka main di got, kaki korengan sampai benana, suka nyolong. Orang udah nggak tahu kan. Oh. Jadi kayak lembaran baru. Baru. SMA juga kan celana panjang. Kan. Jadi korengnya nggak kelihatan gope-gopean. Dulu tuh kencreng aja ada 2000 itu. kencreng. Pokoknya ada gopean banyak. Itu tipping point pertama gue. Nah itu gue udah mulai tuh nyeletuk, guru ngejelasin nyeletuk, terus di tongkrongan ngelawak terus, sampai teman-teman tuh happy, sampai ada orang-orang yang cewek-cewek yang care gitu loh, yang
Jup lu gak bawa bekal? Enggak ada bekal. Lu gak jajan? Gak punya duit. Dia bawa bekal jadi 2. Oh ya? Cuman buat gua. Anjir. Terus gue pernah telat disuruh pulang kan. Sama guru gue bilang aja. Enggak saya mau belajar gitu. Padahal di kepala gue. Enggak ini bekalnya gue takut hilang nih bekalnya. Tapi guru-guru ngomong ini kayak. Jup lu rajin banget belajarnya. Enggak saya mau nugget. Nugget kayak orang kaya kan. Kalau misalkan lu ada sosis ada nugget udah tuh orang kaya tuh. Ya kalau maksudnya di kondisi lo pada saat itu pasti lo akan menganggap ya mungkin sama kayak di kondisi gue dulu juga gitu loh. Ngelihat sosis tuh kayak kalau udah gue SD Jup dulu masih ada tukang burger keliling. Oh iya kan? Yang pakai setir. Nah, buat gue asumsinya kalau beli burger itu lebih mewah daripada beli somai padahal harganya sama. Harganya sama gitu. Tapi ini kan masalah persepsi. Mindset. Karena ini makanan bule nih gitu. Tiba-tiba tukang somai lewat sama tukang burger lewat gitu. Akan lebih kayak lebih bergengsi kalau lo nyetopinnya tukang burger. Pride, iya kayak. Padahal harganya sama. Tukang somai lewat apa nih kampung? Waduh. Tapi lo inget gak zaman SMA jokes pertama lo apa? Ini selain yang tadi ya, selain masalah itu. Jokes pertama gue kayak pulang hati-hati kalau ada tai kucing jangan diinjak, di sliding. Itu selalu gue pakai. Gue nggak tahu itu setup punchline, gue nggak tahu. Intinya itu gue sering gue pakai kalau pulang. Tapi lo udah act out tuh, udah pakai act out gak di sliding gitu? Enggak. Belum. Gue masih coba orang ketawa, gue mundur lagi. Gue ngapain lagi ya, ngomongin apa ya? Pokoknya gue sering nyeletuk, terus juga gue pernah ngatain perempuan gendut. Lu pernah ngeliat gak sih temen di kelas, dia tuh mohon maaf ya pokoknya looksnya gak begitu cantik, tapi aktif gitu. Kayak menonjol. Maksud gue biasa udah duduk manis aja. Jangan lompat-lompat, jangan bertingkah. Kita kan yang punya mulut-mulut jahat kan jadi kelepasan. Sapi diem duduk badan lu sapi. Gue gitu. Gue sampai dicekek gitu. Tapi teman-teman ketawa. Apalagi pas gue dicekek semuanya tambah ketawa. Tapi itu belum ada istilah body shaming tuh ya? Belum ada body shaming. Kayaknya lebih mudah untuk ngerosting orang di zaman itu dibanding sekarang mungkin. Karena gak ada kamera juga. Oh. Gak ada yang ayolah. 2008 sosmednya apa ya? Gak ada sosmed ya, video-video doang. Sama paling 3GP. Friendster udah ada itu. Iya tapi Friendster kan ini GIF kebanyakan. Masa sih? Bukannya bukannya minta kirimin testimoni ya kalau Friendster dulu ya? Itu mah cendol apa sih? Bukan testimoni juga. Jadi kita kayak masuk ke page dia. Buat gua lu adalah orang itu kan testimoni dulu tuh ada di Friendster. Tapi gak video. Oh maksud lo tidak ya belum ada yang keren juga Jup waktu Makanya, itu. Kayaknya kamera handphone. Pecah-pecah banget. Belum ada yang keren. Makanya. Cuman ya, lo ngerasa bahwa kemudian di SMA itu, tapi gini gak? Kan begitu lo udah ngerasa lucu, lo ngerasa tiap hari jadi punya kewajiban atau beban untuk ngelucu terus gak? Betul. Gue merasa hampa kalau hari itu gak ada yang ketawa. Jadi gitu. Walaupun banyak yang bilang Jayus Jup, gak lucu Jup. Udah amat, gue masih bisa berusaha. Gitu. Abis itu baru lah masuk kuliah. Kuliah lo masuk tahun berapa sih? 2013. Oh udah ada stand up tuh ya? Udah ada stand up, 2013. Tapi gue mulainya di 2015. 2013 tuh gue masih nonton stand up. Ada orang lu stand up sendiri. Di kepala gue tuh melucu tuh kayak OPJ yang memang rame-rame grup gitu. Karena gue suka ngelawak di kelas pun ada grupnya. Oh ya? Ada orang lucu banget di sekolah gue, namanya Taufik lah. Pokoknya ngomong gampang ngomong jorok. Lu tahu gak sih ada perempuan alim, baik, dikatain goblok. Enggak ada konteks ya Pak. Main katain aja kan goblok. Gue kayak tega banget nih orang nih. Demi komedi dia tuh kasar gitu. Tapi lucu luar biasa. Nah gue tuh sering tektokan sama dia. Oh janjian kayak Jup jatuh Jup. Gitu. Pokoknya gue jatuh terus apa kita ngapain gitu. Pokoknya OVJ banget dah. Nah abis itu kuliah gak ketemu dia. Terus gue mikir kayak oh bisa ya stand up sendiri. Melucu sendiri gitu. Sendiri. Terus kata teman gue, coba Jup, lu kan lucu nih. Gue coba open mic, gak lucu. Oh ya?
Gak lucu. Enggak, sorry. Jangan langsung lompat ke sana. Oke. 2015 lu tiba-tiba memutuskan open mic berarti ada informasi dulu dong. Nah, jadi temen tongkrongan gua yang gak lucu-lucu amat masuk TV, Pak. Geter lah kita. Siapa? Ada Juliardi Prayoga. Nggak tahu kan lu? Gak tahu. Karena dia cuma sekali dan terakhir. Cuman sekali itu dia. Ngebom banget. Oh pecah. Oh pecah justru. Pecah. Gue nonton kayak, wah bocah aja, dia aja bisa gitu. Gimana gua kan kocak TV apa banget. tuh? Metro. Oh Metro yang Jadi Soleh dulu- Solihun juga pernah di situ. Jadi dulu tuh Metro naikin komik-komik baru. Nah dia masuk di situ. Terus Oh. kretek lu masuk di kuping gue nih Pak. Kayak gue udah silent tadi chattingnya. Ya udah gak apa-apa. Nah itu Pak, jadi di Metro TV kayak ajang anak baru nih naik nih. Dinaikin semua anak baru. Nah salah satunya dia. Oke. Sebel dong gua, kayak di tongkrongan tuh gue yang paling kocak. Kok bisa-bisanya dia yang pendiam yang kalau di tongkrongan cuman ketawa Pak. Lucu banget aja terus. Oh dia Pak, jangan-jangan nge-record tuh semuanya tuh ya. Ini makanya mungkin udah lama Dia observasi malah kalau nongkrong. gue udah lama nggak ketemu dia, ternyata dia masuk komunitas stand up Indo Jaktim. Oh gitu, Jaktim malahan. Jaktim. Nah gue pertama kali open mic di Jaktim. Oh ya? Open mic, gue nulis di kepala gue udah lucu banget. Apaan tuh? Oh ke sebelah dia ngebor, tapi nggak masuk kuping kok. Hah. Nah abis itu dia ngebor. Heh. Nah abis itu dia ngajak, Jup mau open mic nggak? Dengan tolol lah gue bilang, emang dibayar berapa gue? Bodoh sekali tuh gue. Kok orang latihan katanya lu mau stand up, katanya mau ini jadi kayak gua. Ya. Coba gua. Oh dia udah jadi komik itu dia? Udah jadi komik senior bahkan. Oh ya? Seniornya di Jakarta Timur. Oh itu siapa? Itu Juliardi Prayoga. Oh maksudnya anak yang tadi di Metro itu? Nah itu gua open mic di situ nggak lucu. Minggu kedua open mic lagi nggak lucu sampai di roasting Rahmat Ababil. Oke. Di roasting sehabis-habisnya sampai malu banget gua. Kayak bocah ngapain sih tadi stand up malah begini gitu-gitu lah. Terus bahkan materi-materi gua dibawain lagi sama Rahmat jauh lebih lucu, jauh lebih kocak. Oh deliverynya bagusan dia. Iya, premis gua tapi punchline dari dia. Semuanya wah anjir. Gue malu kan. Sampai teman gue bilang ke teman-temannya gitu, anjir malu gue bawa jupri gitu. Dia walaupun jelekin gue di belakang gue, tapi pas pulang, Jup kalau mau belajar stand up ke rumah gue. Udah gue belajar stand up. Jadi walaupun dia sebenarnya memiliki negatif komen lah kita anggap ya Iya, ke orang-orang, tapi justru dia tetap tetap. pengen lo maju gitu ya. Habis itu gue belajar stand up. Penulisan dirapihin sama dia. Premis gak ada yang berubah. Habis itu gue open mic lah di stand up Pamulang. Lucu banget. Oh. Dari situ gue bilang ke teman gue, Pak gue lucu banget Pak. Jangan sombong masih segitu. Ya, Nah dia tuh selalu gak pernah muji gue Pak. sampai sekarang. Sampai sekarang. Di kepala gue ayam puji bangsat. Lu kan kagak gede lo. Gue udah masuk TV mulu lo tapi enggak. Tapi gue terima kasih banyak. Mungkin tipping point Kedua. Tipping point kedua. Udahlah gue di Pamulang. Gue bikin materi lagi. Lucu lagi. Udah tahu lucunya gue kembangin lagi. Udah gue latihan terus gitu. Stand up Pamulang yang sekarang udah jadi stand up Tangsel. Oke. Jadi senior-seniornya udah habis tuh. Tinggal gue terakhir. Yang bertahan. Yeah. Itu tipping point yang kedua. Tipping point yang ketiga, gue kan audisi Suci 6. Dapat golden ticket tapi gak ditelepon. Oh ya? Jadi Sorry, ini kita coba lurusin dulu kan. Boleh, Pasti boleh, teman-teman boleh. yang nonton pasti kan nggak paham bahwa kalau di pemahaman kita acara-acara TV yang sifatnya kayak idol, audisi, kalau udah golden ticket pasti tau-taunya ditelepon. lolos aja gitu. Padahal enggak. Oh enggak Enggak semua. semua golden ticket itu ditelepon kan. Jadi apa fungsinya golden ticket itu? Di keep dulu. Nanti kan dipilih lagi. Kalau golden ticketnya keluar 20 tapi kita butuhnya 18, masa duanya dimasukin lagi terus dikeluarin udah senang panggung sini, dah pergi. Itu kan gitu kan enggak. Gue enggak, jadi sebenarnya golden ticket itu cuman kayak tahap verifikasi awal aja ya? Keep aja dia pantas. Nominator lah. Nominator, betul. Oke, kita dalam benak kita yang nonton tuh kalau dapat golden ticket
seolah-olah ya udah pasti masuk gitu. Enggak. Oh ternyata enggak ya? Enggak. Karena nunggu di telepon dulu. Ada lagi golden ticket, ada lagi ultimate ticket. Oh, oke. Ultimate ticket lu nggak perlu nunggu di telepon. Oke, pasti langsung udah pasti lolos lah tuh audisi itu ya. Nah pas di Suci 6 gue dapat golden ticket nggak ditelepon, terus udah gue stand up biasa aja. Nah tipping point yang ketiga nih, jadi Zawin ditelepon gitu, bisa tampil di super stand up seru nggak? Nggak bisa gue. Nih ada adaan gue nih, kocak banget nih, lu naikin aja. Jadi pas hari Rabu gue ditelepon Rabu malam ditelepon, Mas Jupri bisa nggak stand up besok? Di mana? Ini super. Alhamdulillah nih panggung TV pertama kan. Wah itu kayak makanya selain bikin lagu ya. Berharap ada lagi Rabu malam. Itu gara-gara lu kali itu. Betul. Perasaan kayak gue belum lahir itu. Kayak belum lahir nih. Ada yang salah sama slang nih. Rabu malam ditelepon, Jupri nanti tampil jam 9 pagi besok. Oke. Nah pas gue stand up, itu paling lucu di antara senior-senior. Lo paling lucu? Paling lucu. Gue yakin bisa ngomong kayak gitu karena semua orang muji dan semua orang bilang anjing lu lucu banget lu. Gitu. Abis itu baru produser Kompas TV itu bilang ya udah Jupri lanjut ke Suci 7 nanti. Jadi audisi lo yang di Suci 6 itu lo justru nikmatinya ke Suci 7? Iya. Nah kan orang kan berpikir kayak kalau udah dapat golden ticket lu ditelepon terus lu bakal sukses kan. Nah gue ngebayangin kalau gue ditelepon saat itu gue belum punya materi banyak. Belum tentu siap juga lo ya. Belum tentu siap juga, bisa aja keluar pertama. Makanya yang gue syukuri itu tuh. Iya ngerti gue sekarang. Makanya. Kadang-kadang ada timeline orang yang emang udah ya pasnya begitu gitu ya loh. Ya gak apa-apa. Udah matengnya emang waktunya gitu ya. Iya pas di Suci 7. Pokoknya banyak yang bilang udahlah Jup gak usah latihan banyak-banyak lu udah pasti masuk gitu. Cuman kan gue takut bangga diri terus juga sorry, sombong. tapi sebelumnya mohon maaf. Suci 6 tuh siapa yang juara ya? Lupa gue. Indra Jagle. Wah. Tapi Suci 7 juga berat ya. Ridwan Remin. Nah, Suci 7 kan ada Dani Beler, terus Remin, Mamat Al-Katiri. The best semua tuh 3 orang tuh. Lagi gede-gede di industri. Kalau 6 berarti Jegal, Sadana Agung, Ardit Erwanda. Oh ya berat juga ya. Berat juga. Pas di Suci 7 gue audisi pak. Jelek. Walaupun lo udah ditelepon. Bukan. Jadi gue cuman di rumornya. Udah Jupri nih udah pasti masuk Suci 7. Cuman gue gak mau sombong pak. Jadi karena gue merasa ikutan. Gue takutnya orang berpikir. Gue takutnya gue tuh udah bilang. Gue mau pasti masuk Suci 7 tapi gak masuk kan malu ya. Makanya itu beneran. Rumornya ternyata benar. Jadi pas gue audisi Suci 7 dengan penampilan yang tidak maksimal tetap dapat golden ticket. Harusnya gue cuma dibiarin doang lewat. Nah itu gue mikir kayak bener ternyata. Sejelek apa lo di Suci 7 audisi itu? Ya gak puas aja kayak misalkan penampilan dari 1 sampai 10 nilainya 6 gitu. Menurut lo? Menurut gue. Ya dibanding pada saat di super stand up tadi itu. Oh iya, itu mah 8 lah. 8 sampai 9 lah. Iya. Ngeblank tipis ya 8. Lo Suci 7 tuh lo ke berapa ya waktu itu ya? Ke 7. Ke 7 ya? 7 besar. 7 besar ya? 7 besar karena gak bisa roasting orang. Padahal gue biasa maki orang ya. Seharusnya cewek gendut itu ada di Gue suruh temen-temen SMA lu. Lo panggilin, lo bisa gak datang, gue roasting lo aja. Nah gue waktu di Suci 7 roasting Bedu. Oh iya betul. Roasting Bedu. Dan gue tuh kayaknya gue buruk dari observasinya. Observasi karena biasanya gue ceritain tentang pengalaman kan. Observasinya gue belum mateng. Dan gue ngerasa bahwa memang lu tuh harus jadi sebelum masuk kompetisi. Karena kompetisi itu udah bukan tempat belajar tapi tempat promosi lu sebagai stand up comedian di kepala gue sekarang. Ya bisa juga sebenarnya kompetisi itu udah ring tinju yang kemudian lo harus pilihannya menang atau kalah udah. Betul. Kalau belajar tuh ya tapi walaupun itu belajar juga dong. Kan kalah akan mengajarkan lo untuk bangkit lagi, menang akan mengajarkan lo untuk tetap bersahaja. Oh, iya. Ya kan sebenarnya itu kan. Betul. Tempat belajar kan sebenarnya. Betul. Cuman mungkin
mungkin yang lo maksud ya, level kematangan orang pada saat memasuk ke kompetisi sekelas suci itu harus ada di level tertentu lah. Betul, betul. Gitu. Setidaknya tabungan materi sampai ke show ke-7 aja. Jadi pas show pertama, show kedua, show ketiga, show keempat. Jadi lo udah gak perlu kejar-kejaran materi Iya. lagi tiap ini ya, tiap Betul. kombut ya. Betul. Kayak makanya gue waktu di Suci 7 ya tabungan gue banyak. Gue bertahan, gue capek karena gue gak punya tabungan. Gimana gue nabungnya kalau gue kan gak tahu. Gue di kepala gue tuh roasting Radit, Ernest. Ngatanya bedu. Bedu siapa Bedu? Buset deh gue bilang. Gue udah nulis roasting Radit udah ada. Roasting Ko Ernest udah ada. Roasting Bang Panji ada. Oh. Bedu siapa? Lo gak siapnya di situ. Iya gak siap. Maksudnya lo gak siap untuk dapet challenge dadakan waktu itu, iya. pada saat itu. Nah, walaupun dikasih seminggu gue tetap nggak kuat gue. Memang Iya. memang kemampuan gue mungkin saat, Pada saat itu itu. nggak setajam sekarang. Jadi ya udahlah. Makanya gue habis orang bilang kayak, oh bagus Suci, enggak. Malah gue keluar dari Suci gue baru merasa tumbuh tahu gitu. Iya. Nah itu dia maksud gue. Berarti kan itu sebenarnya kan kawah Chandra di muka tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang kemudian di kompetisi, ada yang kemudian di komunitas, ada yang kemudian mungkin lewat sosial media gitu ya. Ya. Karena kalau gue perhatikan banyak sekali komika atau anak muda yang sukses, prosesnya juga berbeda-beda. Ya. Yang mana yang kemudian akhirnya kayaknya ini nih tempat yang paling Pas. istilahnya panci yang paling pas ngerebus gue tuh kayaknya yang ini nih gitu. Waduh the best tuh. Panci yang pas buat ngerebus gue. Disitulah kehebatan gue ya. Aduh mantap. Orang hebat tuh gak pernah bilang dia hebat Pak. Betul. Tapi gue kan bilang. Tetap ngelawan kamu Tetap ya. ngelawan gue. Tapi setelah Suci 7. Ya pengakuan apa lagi dari orang. Ya, yang kemudian kan ada orang yang kalau udah kalah kompetisi tuh nyerah Jup. Betul. Banyak yang hilang. Betul. Gue ya udah 11. Otomatis masing-masing Suci itu berapa? 12 ya? Apaan? Ada yang 16 orang, Ada yang yang 16. 17 orang. Berarti kan kita anggap aja hampir 200 peserta loh. Oh iya. Ya. Ya. Kita anggap aja yang dapat golden ticket 200 peserta. Iya. Gitu. Tapi yang muncul nama-namanya ternyata justru Dikit. Ya nggak nyampe 10%-nya bahkan mungkin ya. Iya. Iya. Ya kalaupun 10%-nya cuma 20 orang mungkin. Betul. Gitu. Berarti kan setelah selesai kompetisi gue anggap tetap ada yang kemudian masih ngerasa pede untuk jalan terus. Ada yang kemudian memutuskan kayaknya bukan tempat gue karena kalah. Betul. Nah, lo ada yang di terus itu karena apa? Kenapa lo terus gitu loh? Karena kayaknya gue gak bisa apa-apa deh tanpa komedi deh. Sesampah itu kayaknya gue. Sama masih banyak mimpi yang belum gue kejar kayak festival. Stand Up Fest tuh adalah panggung impian. Sebetulnya tuh Suci di kepala gue udah terlalu tinggi. Di kepala gue tuh Stand Up Fest. Karena gak semua orang yang nampil di Stand Up Fest pernah masuk Suci kan. Jadi kemungkinan gedenya di Stand Up Fest. Gue malah masuk Suci alhamdulillah tuh. Stand Up Fest gue pengen nampil. Terus juga Jambore. Jadi kalau di Festival Nasionalnya Stand Up Indo itu kalau tahun genap Jambore yang bakal pokoknya di gunung lah. Kalau Hutan Pinus. Iya Hutan Pinus. Jogja itu kan? Jogja. Karena belum ada lagi yang lebih bagus dari Jogja. Makanya balik lagi. Oh gitu, tempatnya. Iya udah muter Bang Ajis ke Solo dan lain sebagainya belum ketemu. Nah habis itu yang kedua tahun ganjil tuh Stand Up Fest. Nah di kepala gue tuh pengen paling pecah gitu. Di dua acara tersebut? Betul. Suara lu hilang. Di dua acara tersebut? Nah begitu. Nah alhamdulillah di Stand Up Fest lumayan lah. Lumayan ngambil perhatian banyak orang kalau gue lucu banget. Di Jambore lucu banget tapi kena hujan. Agak basah, ketangkep basah gue. Nah itu dia yang gue ngerasa kayak gue tuh harus tetap di permukaan gitu. Kalau enggak gue gak bisa makan gitu di kepala gue. Lo udah naro, lo kayak ini kayak menjual jiwa lo untuk komedi ya. Betul. Menjual jiwa lo untuk komedi itu agak-agak mirip satanis sebenarnya. Iya. Tapi emang ada orang-orang yang kemudian berani mempertaruhkan hidupnya untuk satu hal yang dia yakini ini adalah jalan gua. Nah,
pertanyaan besarnya kan sebenarnya nggak setiap anak muda punya tuh. Ya. Ada yang kemudian melakukan keputusan, ini gue baru baca risetnya ya, ternyata sekitar 70% orang yang bekerja di kantor itu tidak suka dengan pekerjaannya. Ah, ini kan berarti kan dia tidak punya satu hal yang dia bisa pegang bahwa gue yakin gue di sini. Jadi keputusan dia untuk bekerja adalah demi memenuhi kebutuhan perutnya gitu loh. Iya. Dia terpaksa bekerja Sama karena cicilan mobil sama cicilan rumah. bisa jadi gitu loh, bisa jadi ya. Dengan berbagai macam tekanan hidup lah. Ya. Akhirnya pressure-nya membuat dia melakukan keputusan yang mungkin yang tidak dia inginkan. Dia nggak ngerasa di situ tapi dia harus ada di situ. Berat banget. Nah, itu dia. Ah. Maksud gue kan nggak banyak tuh sebenarnya ketika di usia 20-an terutama ya. Kayaknya gue nggak di sini deh. Terus berani memutuskan, oke gue nggak di sini. Tapi apa yang bikin lo udah mah kalah di Suci, Ya. gitu kan ya. Terus lo tadi bilang kayaknya gue nggak bisa apa-apa tanpa komedi. Nah, pilih pertanyaan berikutnya kan berarti kenapa lo bisa begitu yakinnya sama komedi? Karena Bang Panji pilih jadi opener. Itu juga pokoknya ada beberapa poin yang memang kuat banget gitu di dunia stand up. Semuanya ngedukung. Semuanya ngedukung. Alam semesta Alam mendukung. semesta mendukung. Kayak gue pun jadi pilihan kedua bahkan ketiga untuk komik-komik besar gitu. Jadi nama gue nggak hilang. Ya. Paling kalau misalkan mereka bilang kekecilan nih, sini. Sini buat saya. Ya intinya gue ngerasa beruntung dan sebetulnya kan beruntung nggak ada kan. Yang ada kan kesempatan bertemu dengan kemampuan. Betul. Opportunity-nya harus di-create dulu. Gitu loh. Pokoknya kemampuan harus dikuatin dulu. Sama halnya kayak kenapa kita bisa ketemu nih Pak Eko? Karena tadi lo naik gua WhatsApp. Iya, ya kan. Kok janjian kan. Tapi kan mungkin banyak teman-teman yang mikir kayak Pak Eko ngajak siapa sih nih? Orang kagak terkenal apa gimana? Assalamualaikum. Kan? Tapi kan dulu tuh gue nggak nge-vape, gue nggak ngerokok. Waktu diundang. Oh, lo pernah bilang rokok lo waktu itu? Enggak. Pernah. Enggak. pernah. Enggak. Ya maksudnya ngerokok tuh nyoba dan pengen kelihatan keren. Berarti kan Ternyata pernah enggak kan? keren. Iya udah pernah. Bohong lo, pantesan lo gak berani pakai nama Muhammad. Woi, Gak iya, al-amin lo. Betul itu. Betul itu. Ya intinya ngerokok tuh cuman biar ngerasa keren aja. Tapi pada akhirnya gue batuk-batuk kan. Stand up lah di sini. Di kantor MK. Gue juga gak tahu tuh siapa yang nunjuk lo, serius. Ada Agung. Iya, maksudnya gue tidak mengikuti proses kenapa akhirnya yang terpilih lo, Iya. Torik sama Ambon. Gitu pada saat itu. Kan gue gak ngikutin gitu ya. Iya. Tahu-tahu begitu gue nyampe, oh ini dia. Oh iya. Oh, bahkan gue gak tahu Torik ini siapa, Ambon ini siapa. Begitu lo naik, ini siapa namanya? Kok tiga-tiganya gak ada Gak ada yang yang gue kenal. Nah abis itu kan nampil lagi di Lucy. Yang gue ngerasa bahwa gue bintang utamanya. Nah kalau yang di Lucy, Ah. karena gue udah lihat lo di sini, Ah. gue bilang sama anak-anak, besok Jupri aja yang tampil. Terus? Gitu. Ya udah mereka tinggal nerusin. Nah ada Mongol, ada Egi gimana tuh? Gue juga. Nah iya kan. Gue mulai campur tangan tuh di Lucy. Oke. Dicampur tangan di Lucy. Nah gue kan mikir kayak gue gestarnya nih kan. Nah. Pas gue liat posternya ada Mongolnya. Enggak, gue kayaknya gak sespesial itu deh. Tapi intinya gue tuh diskusi banyak soal vape sama teman gue, ada Alan kan. Gue ngobrol panjang lebar. Gue mau nampil gue pengen lucu aja, gimana ya. Jangan lucu doang bang. Tapi sampein pesan-pesan Pak Eko nih yang ada di kontennya. Lu buat materi. Wah the best tuh. Pokoknya semua lu support nih. Dia langsung ngasih mod, langsung kasih RDA. Udah lu nge-vape sekalian. Apaan sih gitu. Tapi karena ya udahlah gue pelajarin lagi. Terus gue buat materi tentang vape lebih dalam lagi. Pas gue stand up ternyata penonton Mongol. Tidak ada yang tahu vape. Wiking kagak tahu monyet. Tapi kan dari situ kan. Ini yang Wiki sama yang ngaca sama gak nih? Sama lo katain monyet Iya, soalnya. ada monyetnya. Nah abis itu kan kayak gue pulang dengan sedih kan kayak elah tau gitu materi umum deh ngapain sih. Iya. Cuman kan dari gue bikin materi itu kan lu langsung oh nih orang mau nih terjun di dunia vape gitu kan. Maka dari itu gue di kepala gue itu tipping point juga. Iya. Gitu. Tapi emang dari sekian, kalau Mongol kan emang materi gak pernah ganti ya. Gue kan udah nonton dia dari lama banget gitu.
kenapa gue tidak bisa menikmatinya karena gue udah tahu materinya. Ya. Kalau lo kan kemudian tiba-tiba, loh kok ada ini nih. Nah Iya, itu jadi surprise lah buat gue. Hmm. Oke juga nih anak nih, ada hal-hal yang dia coba bawa justru demi kepentingan kita gitu. Makanya ada langsung di kepala gue tuh, oh next plan-nya kayaknya gue tahu deh mau ngapain sama anak ini. Tapi kita pinggirin dulu tuh masalah yang itu. Iya. Nah setelah itu gitu, lo dengan stand up Indo Tangsel, terus tiba-tiba di hari ini nama lo naik justru karena masalah gym. Oh ya. Nah, waktu di Lucy itu gue nggak bisa bilang lo gendut sih ya, Gendut Pak itu Pak. gembrot. Jadi Woi. Gemblong. ya oke ya gemuk lah gitu Iya, ya, gemuk lah gitu. Di tahun 2024 resolusi apa sih sehingga kemudian lo menganggap ini harus gue kerjain nih, gue mulai nge-gym gitu. Oke, jadi kenapa gue nge-gym? Teng neng neng, kenapa nge-gym? Geli banget tuh konten kayak gitu. Karena dulu gue nge-gym Pak. 2019 gue nge-gym. Cuman jatuh sakit gara-gara nutrisinya tolol. Mikir bahwa makan sedikit, makan sayur dan ayam doang cukup. Padahal mah harusnya pakai nasi ya. Pakai nasi sama pakai sendok. Sendok, tangan, terus pakai baju. Kalau enggak Pakai terus baju. telanjang kita makan kan nggak bisa kan juga. jatuh, kepentil Iya. kan. Iya, pusing dah gue pokoknya kurang nutrisi, gue asam urat Pak. Lo pernah mengalami asam urat? Asam urat gara-gara gue masak sayurnya nggak begitu mateng. Oh ya? Iya, bener-bener engsel gue tuh nggak bisa gerak. Jadi kan gue naik motor Supra tuh dari Antasari sampai Pamulang gigi 2. Lo bayangin tuh nggak bisa Enggak, lo ganti-ganti. kemarin bilang gigi 1 lo di podcast sebelah. Gigi 2. Saya nonton saya. Maaf ya. Iya tapi kan Gue tuh bilang gak mungkin Ju, pasti gigi 1 terus gak mungkin. tapi bener gak bisa gerak Pak. Iya tapi kan gak gigi 1. Gigi 2. Ya lo kemarin bilang gigi 1. Ya udah maaf. Gigi 2. Lo kebayang gak yang nonton tuh berapa? 1000. Dikit. 1000. Jadi tenang aja lo. Stop. Abis itu gue nggak mau nge-gym lagi, ya udahlah gue makan sembarangan malah over. Over tuh sampai 101 apa 102 gitu, 102 kilo. Berat lo. Berat gue. Nah kenapa gue mulai nge-gym lagi? Karena gue kan memang pekerjaannya stand up dan gaya gue tuh banyak act outnya kan. Itu mulai stand up tuh waktu di MKI juga agak ngap. Jadi kan 20 menit, 10 menit pertama tuh udah gak bisa nafas gue. Pas 10 menit ke belakang tuh jadi pelan temponya. Jadi gak dapet nyawanya gitu. Mau ngasih act out lebih lagi, udah gak kuat lah. Yaudah gue mulai nge-gym buat nurunin badan. Nurunin badan? Iya sampai segini. Ya pokoknya buat ngecilin lemak lah. Iya. Nah abis itu pas nge-gym, kok badan gue mulai kebentuk ya. Sedap. Wah gue kejar juga lah, apalagi lu kan. waktu tur ke Cirebon kan gue masih males nge-gym Pak. Oh itu sebenarnya lo males? Males. Jadi lo gue ajak waktu itu gak ikhlas? Enggak, gue lebih mending mie double kan kita ya sama telur. Enak bener itu, ngapain sih nge-gym. Cuman gue mikir lagi mau sampai kapan sih Jup. Jadi gue nge-gym aja. Sama stand up itu sebetulnya tuh delivery, gak bisa jadi persona. Sorry. Mungkin teman-teman harus tahu nih. Stand up itu adalah delivery gak bisa jadi persona. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, stand up comedian tuh butuh menjadi pembicara salah satu kaum lah. Oke. Kalau lu cuman lucu doang atau gerakan-gerakan lucu tapi bahasnya umum sekali, lu gak bisa jadi sosok. Nah gue tuh kayak gitu. Jupri lucu, udah. Kalau gak ada yang... Kalau di brand positioning tuh ada istilahnya, gue pengen bikin gue sebagai Jupri yang terus yang lagi gitu. Iya. Jadi Jupri yang lucu dan yang keker misalnya. Yang bugar lah. Lo gak mau keker ya? Keker sih. Ya kan harus ada kategori yang lo pilih lebih spesifik lah. Betul. Kayak Zawin stand up yang naik gunung. Iya. Kayak Bang David stand up yang Betawi gitu-gitu. Yang ininya tuh gue belum ada dari 2017 sampai sekarang gue belum ketemu. Jadi kayak udah nge-gym aja lah. Pas gue bikin konten gym meledak nih. Dan beberapa konten juga
banyak yang suka, banyak yang happy, banyak yang ke influence gitu. Jadi beberapa teman gua bahkan ada orang yang gendut banget tuh, ada Ilham, mulai nge-gym Pak dari berat 200. Berapa? 200. Serius? 2 kuintal. Udah bukan manusia itu mah. Udah beras itu. 200 kilo? Enggak berat, kan Pak. Ya kalau dikumpulin berasnya semana gimana? Ayo tebak. Menurut gue lebih mirip batako deh. Daripada beras. Iya. 2 kuintal. Yang udah jadi posko satpam ya. Nah itu aja yang gue ngerasa Bang Juk gue mulai nih doain ya gitu. Gue kayak happy gitu. Anjir ternyata apa yang gue lakuin berdampak positif sama orang yang di sekeliling gue. Jadi Iya. ya udah gue kejar aja lah di sini gitu. Dan emang sebenarnya gue pernah punya teori gini Jup. Pada saat di masa pandemi ya. Di masa pandemi itu di tahun 2020-2021 ada beberapa bisnis yang gue amati itu meledak naik. Contohnya makanan sehat dan vitamin, multivitamin. Oh iya. Jadi bisnis-bisnis farmasi, bisnis-bisnis kesehatan, terus makanan organik gitu ya, itu gila banget. Gila banget. Terus di akhir 2021 banyak orang bertanya ke gue kira-kira bisnis apa yang akan naik daun setelah masa pandemi ini selesai. Gue bilang pasti bisnis yang merujuk ke kesehatan. Covid itu bikin kita mikir bahwa sehat itu penting. Oh iya, setuju. Gitu loh. Jadi akhirnya ngebentuk habit-habit baru, ngebentuk persepsi baru, dan gue yakin banget abis ini apapun yang berbau kesehatan itu pasti laku. Dan harus kita akui ya, kayaknya sekarang hampir terjadi setiap seminggu sekali ada gym baru yang buka. Betul. Di Indonesia setuju. terutama gitu kan. Jadi bisnis yang kayak seksi gitu loh. Ah. Lo jadi nemuin iklan yang lewat tuh, opening gym, jual alat gym, suplemen, dan banyak sekali distributor suplemen yang tiba-tiba penjualannya gila banget. Betul. Setuju. Jadi hype-nya gym itu menurut gua ya karena orang juga udah punya kesadarannya. Gara-gara pandemi kalau lo gak sehat ternyata problem. langsung meninggal. Iya. Kalau udah letoy Lo tau gak gue banget. kena covid 3 kali gue? Oh, kuat juga lo. Hari covid gue yang pertama gue masih bisa menguji diri gue untuk push up 500 kali per hari. Ya, tanpa ngos-ngosan. Jadi gue kayak gak sakit. Biasa aja tapi gue positif. Jadi gue di hotel itu kerjaan gue push up aja. Oh Push up. karena karantina. Gue pengen tahu iya, kan. Iya. Karena kata orang kan sesak napas gitu loh. Berarti gue harus olahraga terus nih. Per hari gue targetin 500 push up. Gue targetin lo punya yang 6 kali berapa? Oh iya ya iya kan? iya. Ada kan iya, lo tuh iya, 60 iya, minutes ya? iya, Apa iya. 60 challenge ya? 60 challenge. 60 challenge. Gue 500 waktu itu. Gimana caranya nyelesain 500 push up dalam waktu 1 hari. Gokil. Wah. Terus kalaupun gue mau ngambil makanan apa segala macam tuh gue memilih untuk jalan jongkok. Enggak itu bohong. Makanya gue hampir percaya nih. Siapa yang menghukum lu itu? Itu kan hukuman anak SMP Pak. Aneh bener. Nah, jadi siapapun yang megang mic kadang-kadang orang percaya aja. Makanya soalnya setup lu bagus. Lu ngaco dikit juga. Kayak Donald Trump masuk Islam juga percaya kayaknya gue. Kalau setupnya panjang gitu bagus. Gue memutuskan bahwa gue untuk tahu bahwa sebenarnya gue akan survive dari COVID hari itu ya. Itu ngelakuin challenge untuk diri gue sendiri. 500 push up per hari. 500 push up per hari. Kalau misalnya gue gak sanggup, misalnya ngos-ngosan gitu ya. Itu gue cemas tuh. Tapi ternyata selama seminggu berhasil gue. Lolos terus tuh. Ya. Lolos terus. Nah, COVID kedua sama. COVID ketiga ternyata semua COVID yang gue alami ya, itu tidak seperti cerita menyeramkan orang sampai sesak napas dan segala macam. Jadi dengan itulah gue yakin bahwa orang-orang yang lolos nih ya dari filternya COVID gitu, yang kemudian berhasil lolos gitu, pasti sebagian besar juga sadar bahwa kesehatan itu penting daripada gue kayak berobat terus sampai pakai masker limbat. Nebulizer. Masker limbat. Nah, lo ngerasa nggak bahwa sebenarnya juga karena tempat gym banyak, lo jadi punya banyak pilihan gitu? Iya, sekarang tuh udah
Apalagi kan yang gue tempatin juga cabangnya tuh hampir setiap hari ada deh kayaknya dah. Iya deh. Ekspansi besar-besaran gitu. FOMO-nya juga lagi pada gede-gede, dicampur Beyond dan lain sebagainya kan. Iya betul. Terus juga susu protein juga gede-gedean, dia bakar uang. Makanya gue mati-matiinnya jangan duitnya ada. Dibakar bang. Nah kayak gitu. Jangan bau. Bukan sayangnya duitnya ya, tapi lebih ke bau ya. Gak enak nih baunya cuma gocengan. Tuh Imam Bonjol lah begini. Gitu. Nah, lo enjoy gak Enjoy sekali. nge-gym? Apalagi kan awal mula gua nge-gym, kenapa gua nggak bacot soal form? Gue cuma jogging doang. Karena gue sadar bentuk badan gue tuh nggak sehari 2 hari jadi. Bahkan seminggu belum jadi. Enggak lo, enggak kayak Bahkan gitu. sebulan Lo nggak jadi. ngomongnya sama gue September Pak, tunggu saya September Pak waktu itu. Apaan? Lo waktu kita perjalanan kekuatan kebaikan, tunggu saya sampai Bukan, maksudnya September. seminggu Saya kejar Pak Eko. seminggu atau 2 minggu itu kan badan gak jadi. Iya. Gue ngonten nggak bacot, paham nggak? Oh iya. Gue ngontennya nggak bacot, gue cuman jogging pakai lagu-lagu Lagu Jepang, aja. heeh. Karena gue ngerasa gue belum saatnya nih buat bawel. Heeh. Apa sudah signifikan turunnya baru gue bawel. Nih gue kasih hasil nih, lu mau ikutin Sedap. apa enggak? Banyak yang ngikutin, mantap. Influencer. Gitu. Tapi akan merubah personal lo nggak? Enggak juga, karena kan ekot gue jadi lebih kenceng. Hmm. Bahkan kalau lu boleh tanya Ambon, bahkan ekot gue balik lagi kayak ekot gue zaman dulu. Karena ekot gue zaman dulu lebih riskan, Pak. Lo ya Jupri ini emang termasuk orang yang dulu ya. Jadi dia 1435 pas di Ponorogo kalau nggak salah. Bener. Iya, masih ada cengkeh banyak tuh sama pala. Dulunya dulu kapan? Waktu zaman suci, ekot gue lumayan kenceng gitu. Hmm. Nah, gue tuh mungkin akan ngejar di situ. Jadi memang ada orang yang memang spesialnya verbal, kayak Ambon spesialnya delivery yang sangat kencang. Ya gue taruh gue yang di act out gitu. Kalau disuruh milih Jup, antara nge-gym sama jadi tukang tahu, lo pilih mana? Tukang tahu. Tapi tahunya yang 20 kilo. Gini nih. Nggak, antara gym dan Stand up. Masih stand up sih. ya jadi duit soalnya kan buat lo. Karena kehidupan gue, pokoknya tanpa stand up gue masih nothing lah. Maksudnya kalau gue keker pun gue nothing gue kalau nggak ada komedi. Di kepala gue itu. Lah bisa jadi lo kayak Canggih Fit. Enggak, dia mah udah dari awal nabungnya Pak. Ya kan bisa jadi kan. Gua bilang. Bisa jadi, cuman tetap core-nya stand up. Enggak, kalau disuruh milih kan maksudnya tadi kan lo bilang kayaknya kalau gue cuman keker tapi nggak lucu lo gak jadi apa-apa. Kan bisa aja jadi kayak Tapi berapa PT mega gym sih yang jadi kayak Bang Canggih? banyak. Hmm? Yang ekspor impor alat. Enggak, yang maksudnya- brand developing yang ikut olimpiade. Ya emang nggak. Tapi kan berarti kan ada peluangnya dong. Iya ada peluangnya. Tetap gue mikir kayak mungkin 9 tahun apa 8 tahun kemudian gue pengen punya fitness sendiri. Ada pemikiran itu. Cuman kan tetap stand up nggak bisa putus. Stand up tuh jiwa gue yang utama. Iya. Gitu. Enggak, gue tadi kenapa bilang banyak, maksudnya orang yang kemudian memutuskan fokus di gym tuh banyak gitu loh. Betul. Walaupun nggak jadi ya. Tapi kan kita nggak ada yang pernah tahu loh. Betul. Mau betul. jadi atau nggak jadi, lo Betul. juga nggak pernah tahu kan zaman SMA bahwa kemudian lo akan jadi seorang komika nasional kan Iya, juga nggak iya, tahu iya, gitu iya, loh. iya, Tapi kan iya. selalu ada titik di mana lo kayaknya gue mau milih ini di. Nah kalau misalnya dua-duanya disuruh jalanin oke, tapi seandainya tiba-tiba Disuruh milih tetap stand up. Iya. Karena nge-gym bisa push up di rumah ya. Makanya. Tapi yang gue senangnya Bang Canggih tuh support gua ngonten fitness karena ternyata dunia fitness itu masih kosong. Kebanyakan drama, Jup. Kebanyakan drama pertama. Yang kedua, selagi masih Bang Aderai masih di atas, berarti belum geser. Belum ada mahkota baru yang Belum bisa ada diserahkan. mahkota baru. Stand up kan udah banyak kan. Iya. Nah, iya, gitu. iya. Jadi pasarnya banyak, pemainnya dikit. Gue sih nggak mau bilang pemainnya dikit ya. Pemainnya juga banyak. Cuman kalau scroll TikTok kan banyak banget loh. Banyak banget.
kayak si John gitu ya, kayak Iya, Geriano iya, gitu. Iya. Itu kan anak-anak muda yang kayaknya baru muncul setahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini gitu. Tapi bisa dihitung jari, Pak. Ya kalau lo pakai jari nggak bisa ngitung, lo tolol banget, lo ikut kumon aja. Jari-jari motor tapi banyak jari-jari motor. Enggak, tapi kan bener nggak sebanyak stand up, Pak. Stand Nggak up tuh udah sebanyak, ya. ribuan, stand up tuh udah ribuan. Nah, kalau misalkan nge-gym tuh kayak masih kelihatan. Mau dikumpulin juga nggak seramai itu. Iya. Ini sotoy-sotoyin gue, nanti gue diserang lagi. Udahlah, maaf ya. Enggak. Ya enggak, mungkin beda. Kadang-kadang kita ngambil kesimpulan tuh kan berdasarkan bisa jadi FYP gue beda sama FYP lo gitu. Betul. Mungkin di gue isinya penuh dengan gym influencer dan skincare. Sama basket gitu ya. 3 tuh. Skincare, basket, sama gym. Sama polisi nilang kan. Ada polisi nilang. Yang itu apa, jangan bosan berbuat baik itu. Hah? Enggak, gue jarang. gue malah dikasih tau sama anak-anak waktu itu. Oh iya. Maksud gue paling sering sama parfum. Nah jadi mungkin karena makin sering ngeliat itu terus orangnya ganti-ganti gitu ya. Oh jadi Gua ngerasanya banyak. heterogennya banyak. Kelihatan Gua banget rame. Kok banyak banget ya sekarang influencer Oke, gym oke, gitu oke. loh. Gue ngeliatnya gitu. Atau mungkin karena gue ngeliatnya di Instagram kali ya. Karena TikTok tuh gue cuman buat kayak buang sampah gitu loh. Kayak abis upload Instagram, upload TikTok, terus udah gue tinggal. Oh mungkin. Gua nggak Mungkin. lihat gitu. Cuman kalau buat gue sih ngeliat di TikTok tuh udah banyak banget ya. Udah ya ini makanya definisi banyak tuh mungkin beda-beda. Mungkin Iya. buat teman-teman yang bener-bener serius terjun di dunia gym merasa itu kurang cukup banyak gitu loh. Tapi kalau buat gua yang ada di luar itu gitu, gua kan cuman setuju. gua kan cuman penikmat ya istilahnya gitu loh. Bahkan gue termasuk yang kalau beli suplemen masih nyari-nyari nih influencer mana yang Bener. walaupun dengan pengalaman gue 24 tahun gitu. Tapi tetap aja di hari ini tuh siapa ya? Merek apa ya yang paling bagus gitu loh. Karena gue yakin namanya teknologi berkembang, orang pasti akan melakukan riset kira-kira suplemen apa yang baik buat zaman sekarang. Karena juara Olimpia zamannya Arnold sama juara Olimpia sekarang tuh Beda-beda. jauh banget. Udah jauh, bukan Udah beda. jauh. Udah jauh banget. Definisi ototnya, bentuknya, gedenya tuh udah Estetiknya juga lebih udah jauh the best banget. lagi. Dulu tuh kita masih paling lihat ruas garis, dada, perut gitu ya. Sekarang tuh kalau di punggung tuh udah kayak anak muka kecil orang. Iya kayak muka orang. Kayak gitu kan. Terus juga sangar-sangar banget juga gitu. Udah kayak dicakar kucing. Iya, sangar-sangar banget, beda gitu loh. Ada yang kemudian di sini berotot, Urat-urat. Tuh. Gitu. Dipus. Editor ya. Bisa editor. Ada yang kita lihat, itu gondokan kali, bukan mas ini Fos. Ada yang kata sini spek ya. Sebel gue ngeliatnya. Ya, Iya, maksud gue udah mulai aneh-aneh gitu loh. Ada kayak udah di luar batas limit yang selama ini pernah gue tonton. Oh oke. Ya kan gue pengalaman nonton kontes binaraga itu ada di zamannya Adi Raga sama Siswa Raga tahun 2000 awal lah. Waduh. Gitu. Jadi waktu itu kayaknya nggak ada yang sedahsyat sekarang gitu loh. Iya, setuju. Nggak. Makanya gue yakin bahwa pasti ada yang berbeda secara suplemen atau secara steroid. Jamu. Nggak pernah gue sentuh sama sekali. Tapi gue yakin pasti juga. Karena gampang loh sekarang menurut gue kayaknya orang-orang dulu tuh ya di gym dapat yang proporsional kayak gue aja itu susah. Bertahun-tahun kan. Kemarin gue masuk ke salah satu gym di Bali gitu ya. Semua orang badannya bagus. Lebih gede dari lu? Jauh. Anak-anak kalistenik aja bahkan gila banget estetikanya badannya. Gue makin kerasa yakin bahwa gak mungkin deh kayaknya sekarang kalau gak ada istilah pengaturan nutrisinya udah jauh lebih cerdas pasti kan. Suplementasinya juga jauh lebih bagus. Jadi beda lah menurut gue. Nah gue sih nganggepnya gym itu jadi sebuah tempat yang seksi buat siapa aja. Bukan karena kolamnya masih biru, bukan. Karena ternyata opportunity-nya semakin lebar. Oke, paham. Jadi lautnya makin luas. Iya. Bukan karena lautnya masih bukan lautnya masih biru, bukan.
Jadi memang Samudranya. samudranya makin luas Iya, emang. iya, Kalau iya, menurut iya. orang yang main banyak, Iya. tapi sebenarnya udah semakin luas nih. Iya. Gitu loh, udah gak kayak dulu, kayak seolah-olah cuman selected person. Kalau orang nge-gym tuh, ada Rai. Udah. Oke, Nah sekarang orang biasa bisa. punya kesempatan untuk punya badan bagus. Ya. Beda nih menurut gue. Kalau dulu kayaknya goalsnya cuman adiraga, siswaraga, elemen gitu ya. Kalau sekarang kayaknya mulai banyak. Bola banyak. Samudranya banyak. Terus tiba-tiba badan lo bagus dikit. Masuk di sosial media. Mungkin bisa dapat Bisa endorse. pamer-pamer. Iya. Kalau menurut gua gitu. Jadi Nah, ya kayaknya pilihan itu ya jauh lebih terbuka. Kalau menurut gua bukan karena lautnya yang makin biru. Setuju. Tapi justru makin luas gitu. iya. Samudranya makin luas. Nah. Makan. Lu masak sendiri atau enggak? Masak sendiri. Istri lu gak tahu caranya masaknya? Woi, mulutnya. Jadi Gak gini. tahu cara masaknya. Gue bukan Iya. yang bilang gak tahu cara masak. Jadi gua tuh kayak misalkan protein bersih kayak dada ayam udah biar gua aja. Walaupun istri tuh bilang ini biar gue yang masakin. Enggak, gue tuh kayak se-happy itu masak. Udah biarin gak apa-apa. Lu masak lauk yang lain aja. Jadi gue makan dada ayam, terus juga nasi. Bini lo kalau cekernya. nggak ubi. Hah? Iya sama Pelit. sepatunya nggak nyeker. Pelit banget jadi suami. Gue dada lo ceker ya. Ya intinya dia juga masak sayur dan lain sebagainya kan jadi pelengkap juga. Tapi gue tetap happy masaknya, masak dadanya. Goals lo di gym Jup? Goals di gym, badan selu. Ya berapa tahun Kasih lagi. suara hati ya. Lo tebak nih, editor tebak hati gue ngomong apa. Askori inna kagiyama kariyama gufron alkihi inna Dapat ilmu apa aja Jup dari gym? Pola makan, pola latihan, tentang otot yang di tangan atau enggak kardiovaskular. Ternyata nafas gua ngos-ngosan karena nggak pernah dilatih. Berarti kan masuk tuh di stand up juga. Terus juga shape badan juga jadi lebih pede. Kalau dulu tuh sampai kameramen bilang, aduh bang kecilin perut lu dah. Jelek banget di kamera gua. Kameramen ngomong kayak gitu? Iya sampai ngeluh. Kalau gua kan kayak, ih gua gendutan. Enggak gua tahu malu. Kalau gendutan ya kurusin bukan nyusahin Photoshop. Iya. Nah gitu, gua kayak ya udahlah karena memang garda terdepan entertainment kan. Sedap. Masa depan komedi Indonesia. Masa badannya jelek jadi gitu. Itu yang gua dapetin ya sehat, seger, terus juga dulu tuh gue sering sakit kepala lah, badan sakit, kadang pinggang sakit banget kalau nyetir ke Bandung jadi susah. Tapi lo belum pernah cedera ya? Maksud gue di masa gym ini? Belum. Makanya gue hati-hati. Gue nggak ego lifting sih kayak lu. Jadi ya udah kejar estetik aja. Gue pernah mengalami cedera di masa perjalanan ke Kebaikan Kebaikan sama Jupri. Jawa Timur. Di Jawa Timur tuh, kalau nggak salah di Kota Madiun deh. Gue ke gym, tapi emang itu dalam kondisi karena capek nyetir juga ya. Walaupun di beberapa kota emang Jupri bantuin nyetir. Cuman emang itu kayaknya itu udah hari keberapa ya? 10 ya? Iya. Udah hari ke-10. Jadi emang karena gue tipe yang tetap harus ngejaga 5 kali seminggu. Mungkin pada saat itu sebenarnya badan gue lagi butuh istirahat. Tapi malah gue paksain untuk latihan. Padahal gue udah tahu tuh badan gue sakit-sakit sebenarnya. Udah gak nyaman untuk dibawa nge-gym. Tapi karena habitnya udah ngerasa bahwa belum 5 kali nih. Nggak gitu. nge-gym stres. Gue paksain lah berangkat gitu kan ke gym. Sampai gym ketemulah orang-orang sana, ada mas-mas yang tiba-tiba kayak ngeliat gue, nih kayaknya badannya pegel nih gitu. Dibantuin lah, ditarik, tapi kok gak bener-bener. Malah tambah sakit. Tambah sakit. Gue coba pull up, bunyi 2 kali di sini nih sobek kayak tendon sobek. Rek. Ih. Tapi alhamdulillah Jup. Sekarang mah masih sakit. Udah lumayan. Berarti masih tipis. Tadi pagi gue udah balik ke 100% angkatan, cuman repsnya belum. Repsnya belum. Misalnya kayak bench press 120 itu. Aduh, iya maaf. Biasanya gue bisa 6 kali, tadi cuma dapat 2 kali. Gitu. Tapi maksudnya dapat powernya, tapi repsnya
belum balik, Iya. belum balik gitu. Tapi ya udah nggak Udah aman sakit. nih, udah aman Cuman nih. emang Iya. karena kemarin kan gue kayak di loading ya, nurunin beban semuanya, Nggak di push. nggak di push. Jadi kayaknya tadi tuh kayaknya power gue belum balik kayak yang dulu. Iya. Jadi begitu 120 gue cuma dapat 2 kali, ya udah. Ya udah. Tapi keangkat gitu loh. Keangkat, ya udah. Nanti gue targetin minggu depan sih. Enggak minggu depan, bulan depan. Baru 6. Bulan depan mau gue usahain ya naik 4 Oke, gitu. oke. Nggak mau ngotot juga gitu. Heeh. Karena ya kan Weh, ada gempa itu. Kok BMKG nggak cerita itu? ini B-nya kan BMKG. Aduh, pakai baju hitam lagi kagak kelihatan. Kalau gue di gym tuh dapetnya disiplin, Jup. Gue ngerasanya itu. Bahwa lo tahu, gue tadi baru bikin konten. Mungkin lo setuju atau enggak ya? Gimana? Nge-gym itu kayak kredit rumah. Anggap aja kita ambil 15 tahun, kita cicil tiap bulan. Sampai kemudian akhirnya rumah itu jadi milik kita. Kita percaya bahwa kita tuh bakal jadi di tahun Kalau ini. kemudian kita disiplin tiap bulan bayarnya, Ah. pasti rumah itu jadi milik kita, bener kan? Betul. Nah, gym tuh kayak itu. Bagus. Ambil aja cicilan 5 tahun. Kita cicil selama 1 hari 1 jam, seminggu 5 jam. Body goals itu jadi milik kita. Setuju gua. Nah, bunganya itu ini kan. Ini jangan lo contek ya, ini gue udah bikin videonya. Gue udah bikin videonya. Enggak apa-apa. Materi stand up saya ambil. Saya ambil di stand up aja, konten enggak. Gue tadi rekam, gue kepikiran semalam gitu loh. Apa ya analogi? Itu bagus Analogi banget itu. gym yang sebenarnya menarik dan gampang relate sama orang. Kenapa lo nggak bisa dapetin ini dalam waktu 1-3 bulan? Karena ini cicilan panjang. Sebenarnya. Cicilan panjang. Dan Jupri baru tahun pertama. Mending 5 Ya kan bulan, 5 bulan. Kan tahun pertama. Iya. Gue nggak bilang setahun pertama, di tahun Iya, pertama iya, gitu. iya. Dia baru nyicil 5 bulan men. Ya nggak? Heeh. Itu masih dapat servis gratis tuh kalau Supra. Masih dapat servis gratis. Sama disenyumin karyawan ahas. Lo ada yang pengen lo ini lagi nggak? Kalau soal stand up yang menurut lo belum terjadi di hidup lo? Stand up penonton 1000 Itu maksudnya show sendiri ya? show sendiri. Wah, kalau penonton 3000 kan udah. Tapi itu kan jambore ya? Jambore lah, festival lah. Gue pengen show sendiri. Nah, kalau tahun ini kan gue kan tour Grateful, bersyukur tuh. Karena apa yang udah gue dapetin sekarang tuh gue nggak bisa dapetin waktu dulu. Jadi se-happy itulah ketemu istri yang pas, yang sekufu dan lain sebagainya. Terus juga bisa berjuang lah. Nah, ini baru kuat di 400 penonton. Di Jakarta nih di RRI. RRI Senayan? Republik Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia di RRI. Alhamdulillah dapet tuh. Rebutan kan kalau weekend. Alhamdulillah dapet tuh Sabtu tanggal 28 September. Oh. Pokoknya kalau nggak laku aman lah. Pokoknya MK liburin. Sabtu ya? Iya Sabtu. Oke. Lo pengennya targetnya 1000? Iya tapi kan ini masih angan-angan kan. Gue masih cicil karena waktu tahun awal show pertama itu penontonnya 120. Penonton kedua 200 lebih lah, 220. Nah gue pengen naikin lagi 400, nanti naikin lagi 600, naikin lagi 1000. Kalau udah 1000 tuh kayak happy gue. Iya. Nah baru nanti naro goals lagi. Intinya mah pelan-pelan. Makanya gue ngelebarin sayap gue di dunia fitness juga. Biar kemudian lo dapet campuran audiens yang berbeda ya. Betul. Iya. Ada gak sih komika yang keker di luar deh? Karena gini, buat gue kalau kayak Kevin Hart, sebenarnya kan emang dia ke gym, tapi kan dia bukan anak gym gitu ya. Iya. Emang dia nge-gym, kelihatan kan badannya kan emang muscle lah gitu loh. Dibanding Dave Chappelle atau siapa aja yang Chris Rock juga udah keker juga sekarang. Masa? Oh iya. Udah pada keker sekarang. Iya. Orang semakin tua semakin sadar masa otot tuh manjangin masa hidup. Tapi ada gak? Anak stand up Bukan, jangan Indonesia, di luar. di luar nggak ada deh kayaknya deh. Yang personanya keker tuh gak ada ya? Nggak ada. Gak ada ya? Nggak ketemu gue. Paling ya itu Kevin Hart.
Tapi dia nggak Tapi kan, nyuarain. tapi kan dia nggak geter. narok dirinya di situ kan. Heeh. Karena dia pendek sih juga. Iya ya, cepet gedenya ya. Iya. Chris Rock, Kevin Hart. Nah kalau di dunia stand up di Indonesia yang nge-gym tuh ada 2 kalau di Jabodetabek. Ada Ardit Erwanda sama satu lagi si Stephen Wongso. Tapi Stephen Wongso juga kan konten kreator kan, gak besar di stand up. Nah ada juga yang udah bodybuilder. Bodybuilder tuh di Sulawesi ada namanya Rido Jail. Nah, tapi kan di Sulawesi. Nah kalau ada komik baru tapi udah badannya udah bagus tuh, keker piti juga. Ada namanya Fajar Otot. Oke. Tapi suaranya nggak terlalu terdengar. Mungkin teknik stand up-nya masih belum luas dan lain sebagainya. Lo masih menganggap itu sebagai sebuah persona yang masih bisa lo raih lah ya? Di kepala gua, Jim itu persona konten aja. Oh. Sama kayak Zawin. Zawin kan yang gua sukanya Zawin adalah dia bisa membawa penonton yang bukan penonton stand up Pak ke panggung dia. Penonton YouTube-nya dia datang. Dan banyak di setiap show-nya dia, banyak penontonnya emang baru pertama kali nonton stand up. Berarti kan kayak stand up virgin lah kalau kata Ya. tongkrongan mah. Bocahnya baru disuguhin stand up pertama kali nih. Nah itu dia yang gue ngerasa bahwa kayaknya coba deh gue melebarkan sayap di dunia fitness. Tapi cuman buat narik orang buat nonton show gue. Tapi apakah gue show ngomongin stand up? Apakah gue show ngomongin nge-gym? Enggak Pak. Melebarkan sayap. Gitu. Kecil banget ini. Kayak ayam. Tapi harus lihat dari belakang. Tapi ya belum banyak yang kemudian komika yang nge-gym ya. Terus lo ngeliat ini opportunity-nya makin gede. Nah tapi ini deh. Lo udah punya istri sekarang. Ya. Istri lo ngomong apa? Lo nge-gym? Awalnya ngelarang karena gue tuh nge-gymnya terlalu banyak waktunya. Gue kadang 3 jam. Kadang 4 jam tuh sejamnya nongkrong pasti. Lama banget sih mau ngapain sih. Tapi pada akhirnya kayak mantep banget kayak di film-film. Ya kan ya abis nge-gym terus istri ya gitulah ya. Ya kan set gitu kayak dia megang Harley gitu kan di bicep gua. Kayak di film-film nih. Itu gua kayak ketawa aja kayak ya udah nge-gym lagi dah. Jadi memang dampaknya tuh banyak buat aspek hidup lo. banyak kayak lebih lama dan lain sebagainya kan juga aliran darah di pinggang karena gue sering main kaki. Iya. Jadi gua happy lah. Fungsinya Ya. semuanya kedapat gitu. Udah berapa brand yang mau masuk? 3. Cuman gue pegang 1 aja. Susu pertama yang gue beli. Oke. Yang lo tawarin itu. Iya. Udah gak apa-apa sebut aja mereknya Profus kan. Gak apa-apa. Tapi emang lo ngerasa cocok sama itu? Cocok. Karena kan waktu bulan Ramadan tuh signifikan kan. Lu juga pasti ngerasain bahwa berubahnya cepet juga nih si monyet. Gue soalnya beli kaseinnya Profus gue. Oh ya. Kalau kasein, kalau whey-nya masih pakai Kevin Levron tetap gue. Ya, gue kalau gue justru suka rasa coklatnya. Kalau gue justru Karena lu suka yang bold ya. Kevin Levron tuh bold banget, tebel banget tuh. Emang ya ngakalinnya gue nambah air sih. Oh gitu ya. Soalnya gue pas minum, buset tebel banget. Iya tebel banget. Itu Bang Aji kan pakainya Levron. Gue suka banget. Jadi gue tambahin aja air ya untuk dapat porsi pasnya. Jadi gue kayak ngerasa dapat. Gue kan nggak bisa minum Milo nih. Sama Betul, Ovaltine. setuju gue. Jadinya itu rasanya ada. itu mirip banget itu. Iya hebat itu ya. Kayak, aduh happy banget ya ketemu yang manis-manis setelah Iya. kita udah ngelarang-ngelarang yang di minuman kita yang lain gitu kan, bahkan jus, bahkan kopi gitu. Tapi emang gue sebenarnya tidak suka minuman manis emang. Tapi begitu whey, masa nggak manis juga sih? Tega amat. Tega banget. Nah kalau Linzero kan rasanya agak hambar. Agak hambar. Betul. Makanya kalau gue ngakalinnya airnya lebih dikit. Oh, Biar munculin rasanya. sedap. Udah Gila. mulai. Ini lama-lama jadi acara strongman. Enggak, soalnya kan itu yang lagi jadi perjalanan hidup lo sekarang. Ya. Yang lagi jadi perjalanan hidup lo sekarang. Terus ada lagi nggak yang kemudian
pengen lo kejar. Heeh. Kalau sekarang kan turnya kan di Indonesia tuh gue ngambil tur sedikit doang Pak. Karena gue ngerasa tur daerah tuh yang penting gue ke tempat yang dekat-dekat dulu. Karena kalau jauh tuh gue ngerasa pasar gue belum segede itu. Jadi kalau jauh takut tidak tertutup produksiannya. Makanya gue yang dekat-dekat dulu kayak Purwokerto, terus Jogja karena tahun lalu nggak kesana. Abis itu Bandung sih karena memang pasarnya gede dan juga deket. Ya udah Bandung sama Cilegon. Di setiap show lo ini nanti bini lo nonton gak sih? Enggak, Kenapa sih? males. Enggak, sebetulnya gue ngerasa kalau lu mau nonton ikut, kalau enggak ya udah gitu. Oh. Nah juga gue nanti lanjut di Malaysia nih, gue niat nih Januari. Januari Malaysia, Februari sekalian jalan-jalan, sekalian honeymoon. Iya. Itu di Tokyo. Wih sedap. Tokyo gitu. Ganti nama dia udah bukan Maljupri lagi, Jupri Tokyo. Jupuru, Maljupuru des. Tapi kan lo emang suka anime kan? Iya suka anime. Nah baru mimpi besar gue tuh di Inggris. Cuman kan link PPI-nya belum ketemu dan lain Kenapa sebagainya. dengan Inggris? Inggris karena I'm student of English Letters Department. Kayak anak sastra Inggris gak pernah ke Inggris, aneh banget gitu. Oh maksudnya ini gak ada hubungan sama stand up? Stand up di kepala gue ya udah coba kali ya stand up tapi bahasa Indonesia aja. Berarti buat Tapi hubungannya TKW. sama iya TKW kayak gue stand up, yang lain ada yang bawa sapu. ya intinya kayak di Jepang tuh pekerjanya tuh banyak kan. Pekerja Indonesia tuh banyak. Jadi bikin acara tuh pasti rame. Dan Iya, yang iya. gue senengnya ada satu orang itu dia tuh kayak dari Manado ke Jakarta loh. Bener-bener 8 jam dari ujung Jepang ke Tokyo buat nonton gua. Oh ya? Deep banget itu, gue langsung kayak kayaknya gue harus kesini lagi deh Dia- gitu. Dia sendiri? Sendiri. Nonton lo 8 jam perjalanan? Iya. Itu Jakarta Surabaya itu? Ya tapi kalau dia kan Shinkansen Pak. Yang kenceng banget dia mah. Oh berarti lebih jauh lagi dong ya? Lebih jauh lagi. 8 jamnya tuh bukan kereta Indonesia. Kereta Jepang kalau balap-balapan sama Schumacher Kalah main sama Rossi. Ayo sebenarnya Horsi, harus sebenarnya Roxy. Tapi pasti kalau di tikungan. Enggak dong, kenceng juga tikungannya, ini kan menggigit dia makan. Tikungan, dia paling nabrak tukang somai. Oke ya. Ada yang pengen lo sampein gak buat teman-teman yang nonton nih? Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau nonton show gua, bisa langsung klik link di bio Instagram gua, di situ ada perkotanya. Buat Malaysia sama Tokyo belum. Baru Oke. sampai Jakarta aja. Terima kasih banyak. Jadi 4 kota 4 di kota. Jakarta, Bandung. 4 kota di luar Jakarta. Oh ya, Berarti 5 kota. Purwokerto, Jogja, Bandung, Cilegon, dan Jakarta. Dan for your information Cilegon baru 6. Yang lainnya sudah 40, sudah 50, baru 6. Ada masalah apa orang Banten sama saya? Apa saya kurang tekbal? Sehingga kalian tidak mau beli? Saya harus golok-golok di leher, gimana ini? Tenang, ini yang nonton nih kita akan khususin untuk orang Banten doang nanti. Ya, kalau buat gue cukup menarik bahwa sebuah perjalanan dari seseorang itu kadang-kadang kita akan ketemu tipping point tapi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu tipping point. Ini kan sederhana banget bahwa kemudian lu harus ngelucu Jup gitu loh. Itu menurut gue belum tentu pada saat itu lo punya jawaban bahwa iya juga ya. Iya. Atau ngapain jadi orang Betul, lucu. betul. Ya kan Betul. ada tergantung cara kita meresponnya aja gitu. Ah. Setiap apa yang kemudian datang di hidup kita pasti jawabannya adalah bagaimana cara kita meresponnya. Jadi kita nanti ngomong di depan lagi di lain waktu.